Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angela Fortunata dengan NIM 2210417683, kelas M3. Mata kuliah Pemasaran Agribisnis, dosen pengampu Ibu Rianti Ardana Reswari, SMMM. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Baik, langsung saja dengan bagian teori. Soal yang pertama, penggunaan teknologi digital dan platform e-commerce semakin meningkat dalam pemasaran produk agribisnis. Bagaimanakah peran ilmu agribisnis dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi? Langsung saja dengan jawaban yang pertama, penggunaan teknologi digital dan platform e-commerce dalam pemasaran produk agribisnis telah meningkat secara signifikan, memungkinkan penjual dan pembeli untuk terhubung tanpa batas geografis. Dalam era globalisasi, ilmu agribisnis memainkan peran penting dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian dengan cara mengintegrasikan strategi e-commerce dalam model bisnis. Ilmu agribisnis dapat membantu dalam model bisnis seperti pengelolaan persediaan, pengiriman dan penjualan, serta meningkatkan kemampuan pemasaran melalui strategi digital seperti iklan online, media sosial, dan kampanye email. Selain itu, ilmu agribisnis juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kualitas pelanggan melalui penggunaan teknologi digital yang lebih efektif dalam pengawasan pengiriman kualitas produk. Ilmu agribisnis dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian, digitalisasi, dan memungkinkan untuk lebih efektif dan efisiensi dalam menghadapi persaingan global. Baik, soal yang kedua, produsen agribisnis terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Ini termasuk pengembangan produk baru, diversifikasi produk, dan penggunaan bahan baku alternatif untuk menciptakan nilai tambah, menjelaskan karakteristik dan produk komoditi pertanian dalam agribisnis yang membedakannya dengan produk lain di pasar. Jawabannya, produk komoditi pertanian dalam agribisnis memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, produk komoditi memiliki ketergantungan pada faktor alam seperti cuaca, tanah, air, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, produk komoditi pertanian umumnya memiliki masa produksi yang relatif panjang seperti padi, jagung, dan gandum. Yang ketiga, produk komoditi pertanian seringkali memiliki variasi kualitas yang signifikan seperti berbagai jenis buah dan sayuran yang memiliki rasa, tekstur, dan warna yang berbeda. Soal yang ketiga, hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka pasar komoditi agribisnis dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Uraikan hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis dan berikan penjelasan pada istilah ceteris paribus yang prinsip ekonomi. Jawaban, hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ilmu ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis. Hukum permintaan menyatakan bahwa dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap, jika suatu barang naik, jumlah barang yang diminta konsumen akan cenderung turun, dan sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung naik dan sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjawab bagian yang kedua, yaitu dalam bentuk praksis. Soal yang keempat,
Identifikasi peluang dan tantangan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian berdasarkan studi kasus. Jawabannya, peluang bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian yaitu yang pertama, pemasaran yang lebih efektif. Petani dapat mencapai pelanggan potensial dengan mudah dan cepat dikarenakan banyak sekali cara untuk memasarkan produk tersebut dengan cara mengakses melalui media sosial, platform, dan e-commerce. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Teknologi digital memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisiensi dan dalam produksi pertanian, seperti penggunaan sensor, drone, dan perangkat pintar lainnya untuk memantau tanaman dan hewan serta mengurangi limbah. Tantangan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian yaitu yang pertama, persaingan yang lebih ketat. Teknologi digital oleh petani juga menghadapi persaingan lebih ketat sehingga petani yang mampu memanfaatkan teknologi ini dengan baik memiliki keunggulan kompetitif. Yang kedua, pengelolaan data. Petani perlu memahami cara mengelola data dengan benar, mengidentifikasi pola yang bermanfaat, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Baik, soal yang kelima, teknologi digital dapat menyediakan aksesibilitas dan visibilitas produk pertanian kepada konsumen. Berikan manfaat pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial. Jawaban, aksesibilitas yang lebih luas. E-commerce dan media sosial memungkinkan petani untuk memasarkan produk pertanian secara lebih luas dan langsung menghubungkan dengan konsumen, mengurangi peran perantara dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, visibilitas yang lebih tinggi. Pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial dapat meningkatkan visibilitas produk pertanian sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk yang mereka butuhkan. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.